kandidat biopestisida unggul yang akan kita gunakan untuk mengendalikan berbagai jenis OPT penting pada berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Ini ada dua jenis kandidat APA, yaitu ada Metarhizium dan juga Beobariciana yang sudah kita uji tentang uji BioC-nya, uji biologi dan juga uji patogenisitas dan efektivitasnya di tanaman pangan dan hortikultura pada sistem pertanian tanam sorghum yang ada di daerah Ponorogo, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan ini prototip konsorsium cendawan itu patogen Beobariciana dan Metarhizium juga ini kita kerjasama dengan lab PHP TPH Tanggul, lab laboratorium PHP TPH yang ada di Bantul, Yogyakarta. Kita uji lapangannya di Batu di sana untuk digunakan pada sistem pertanian sorghum. Jadi mengapa digunakan di sana? Karena sistem sorghum adalah suatu jenis teknologi yang dikembangkan oleh petani di daerah Ponorogo untuk bisa meningkatkan produksi dan mereka mendukung pertanian yang berkelanjutan kepada sistem pertanian sorghum. Di sana ada sistem tanaman pangan, hortikultura dan juga beberapa jenis tanaman penting lainnya seperti tanaman cabai, bawang merah dan sebagainya itu diusahakan. Ini APH Kedunayati, ya ini adalah Metarhizium amnisufriae dan juga ini adalah Beobariciana isolat lokal dari Jember yang kita sudah kembangkan dan studi secara mikro BioC di dalam laboratorium sudah kita uji patogenisitasnya, efektivitasnya pada beberapa OPT yang ada pada tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi kita harapkan dua kandidat APA ini sebagai biopestisida unggul dalam hal menekan kepada berbagai jenis OPT yang ada pada tanaman pangan maupun hortikultura. Ini isolat-isolat yang kita kembangkan di laboratorium untuk masuk renewing pada berbagai jenis isolat dari Jember ini. Jadi ini Metarhizium amnisufriae, Beobariciana sudah kita usahakan untuk diuji secara BioC di dalam laboratorium pada berbagai jenis tanaman. Ini didukung oleh beberapa jenis isolat yang dikembangbiakan di laboratorium dalam rangka pengembangan agen pengendali hayati dalam rangka mendukung pertanian yang berkelanjutan sustainable agriculture. Tentang kerapatan dari sebelum kita ujikan pada berbagai jenis tanaman, kita uji tentang kerapatannya sejauh mana itu bisa dimanfaatkan sebagai agen hayati ya minimal 10/9. Jadi spora ini harus kita cek dulu secara mikroskopis untuk dilakukan suatu quality control tentang suatu kandidat dari biopestisida unggul ini. Jadi sebelum diproduksi massal nanti kita uji dulu secara laboratorium dengan berbagai peralatan mikroskopis untuk bisa menguji potensinya dan juga efektivitas dari Beobariciana maupun Metarhizium amnisufriae. Jadi ini dibantu oleh mahasiswa yang bisa anten untuk bisa membantu dalam hal proses pengamatan secara detailnya. Jadi ini kita uji dulu di laboratorium dengan potensi patogenisitasnya dan juga quality control sporanya, pertumbuhannya, juga proses mumpifikasinya kita juga uji untuk bisa tahu tentang potensi secara fisiologisnya. Mungkin lebih lanjut akan kita uji tentang secara molekuler dari suatu kandidat biopestisida ini sebelum diproduksi secara massal. Saya kira begitu dari pengamatan secara mikroskopis untuk bisa mengetahui potensi dan efektivitas dari kandidat konsorsium dua jenis agen hayati. Ini kami kenalkan, kami kebetulan mendapat hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Pak Riset dari Ristek Dikti untuk mengembangkan prototip dari konsorsium dua agen hayati yaitu Beobariciana dan Metarhizium amnisufriae yang akan kita kembangkan sebagai kandidat biopestisida unggul. Jadi
harapannya nanti dengan langkah berikutnya itu adalah uji validasi, ada uji pada OPT yang ada pada sistem pertanian tanaman pada sistem pertanian surgen yang ada di daerah Ponorogo, daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nanti berikutnya adalah itu untuk kita kembangkan di produksi untuk mengendalikan OPT penting khususnya pada tanaman sistem surgen. Kami sudah melakukan uji di laboratorium, sudah kita lakukan tentang uji patogenisitas, efektivitas, homeostasis, korelasi dan lain sebagainya. Sudah kita lakukan di laboratorium. Tahap berikutnya adalah uji plot yang ada di lapangan pada langkah berikutnya. Yang goal kita adalah untuk bisa memproduksi biobiosida unggul yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama-hama penting pada budidaya tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Itu tujuan utama seperti itu. Jadi itu Bapak sekalian dan Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Terima kasih. Nama saya Suharto, kalian di bidang entomologi dan beberapa penelitian yang kami lakukan termasuk penelitian bibit basana. Yang paling baik digunakan diantara jamur-jamur lain yang bisa menginfeksi serangga. Kemudian keuntungan daripada jamur adalah dia akan bisa mencari inangnya sendiri di lapangan, dia bertahan di lapangan. Namun demikian untuk bisa meningkatkan efektivitasnya maka perlu dikaji mengenai faktor lingkungan yang berpengaruh, antara lain adalah suhu, kelembapan. Jadi kelembapan butuh tinggi dari jamur bisa tumbuh. Kemudian juga asal isolat penting juga dari mana isolat tersebut. Biasanya cenderung isolat yang diambil dari produk tertentu dia efektif untuk produk tertentu. Contoh mungkin ada yang dia efektif hanya pada tanaman perkebunan. Kemudian keuntungan yang lain dari Bifiria adalah dia mudah dibiarkan di lab, sehingga termasuk aplikasinya mudah. Hanya perlu diingat bahwa jamur ini sangat rentan terhadap UV, sehingga aplikasinya mungkin bisa dilakukan pada sore hari atau pagi sekali. Mekanisme daripada jamur bibit basana adalah pertama dia akan menempel pada bagian kutikula, kemudian menembus kutikula dengan bantuan enzim strukturase, kemudian masuk ke hemokul. Di hemokul dia akan berkembang menjadi blastopora. Apabila sudah penuh di bagian hemokul, dia akan misalnya akan keluar menembus di sel, kemudian di luar serangga akan mati dan mengalami mumifikasi.